Dorong pemakzulan Gibran, 4 Jenderal Purnawirawan TNI surati MPR DPR, tanpa Tri Sutrisno. Kebersamaan antara mantan Wapres Tri Sutrisno dan Wapres Gibran Raka Buming Raka pada upacara Hari Lahir Pancasila tak membuat isu pemakzulan menjadi redup. Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyurati DPR dan MPR untuk memproses pemakzulan Gibran Raka Buming Raka dari posisi Wakil Presiden. 4 Jenderal Purnawirawan menandatangani surat itu, akan tetapi tak ada nama Tri Sutrisno. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 Febni V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025. Ya betul sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD, ujar Bimo saat dihubungi, Selasa, 3 Juni 2025. Dorongan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian bunyi surat tersebut. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fajrul Razi, Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Jenderal TNI, Purnawirawan, Fajrul merupakan sosok purnawirawan yang pernah menduduki kursi Menteri Agama, Menak, pada era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Dia pernah menjabat Wakil Panglima TNI pada 26 Oktober 1999 hingga 20 September 2000. Fajrul Razi juga merupakan Bravo 5, yang merupakan salah satu relawan pendukung Jokowi Ma'ruf Amin pada pemilihan Presiden, Pilpres, 2019. Sementara Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 3 Juli 1998 hingga 25 April 2002. Adapun Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Kemudian, menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000. Nama terakhir yang menandatangani surat permintaan untuk memproses pemakzulan Gibran adalah Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Ia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah Jenderal TNI Bintang 4 menaikkan surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Namun di surat tersebut ada nama ex-Purnawirawan TNI Tri Sutrisno. Forum Purnawirawan TNI diketahui mengirim surat ke DPR dan MPR. Dalam surat itu mereka meminta agar DPR dan MPR segera memproses tuntutan pemakzulan Wapres Gibran. Surat tersebut diterbitkan pada 26 Mei dan ditandatangani oleh 4 Purnawirawan TNI. Mereka adalah Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Razi dan Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan. Kemudian ada Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Nama Tri Sutrisno tak tercantum dalam daftar purnawirawan yang turut menandatangani surat itu. Nama Tri hanya tercantum dalam lampiran lembar pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI yang sudah dikeluarkan dan dideklarasikan sebelumnya. Sementara surat ini telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan DPR RI pada Senin 2 Juni. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio membenarkan kabar itu. Menurutnya, surat tersebut telah diterima oleh DPR, MPR, dan DPD. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dalam sistem presidensial Indonesia, posisi wakil presiden memiliki kedudukan yang kuat dalam struktur konstitusi.
Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat dan dilindungi oleh mekanisme hukum yang ketat. Oleh karena itu, proses pemakzulan bukan hanya soal ketidakpuasan moral atau politik, tetapi harus melalui pembuktian yang sahih dan terbatas pada syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Surat dari 4 Jenderal Purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka patut diapresiasi sebagai ekspresi kebebasan berpendapat. Namun, secara konstitusional, usulan tersebut sulit direalisasikan karena tidak terpenuhinya prasyarat hukum dan pembuktian pelanggaran berat yang dapat dikenai pemakzulan. Pencalonan Gibran memang dilandasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 PU 21 2023 yang membuka ruang bagi calon kepala daerah di bawah usia 40 tahun. Mahkamah Kehormatan MK memang menyatakan adanya pelanggaran etik oleh Hakim Anwar Usman karena konflik kepentingan. Namun, pelanggaran etik ini tidak serta-merta menular pada Gibran sebagai pihak yang tidak terlibat dalam proses peradilan tersebut. Dalam sistem hukum kita, pelanggaran etik hakim tidak menjadikan putusan otomatis batal demi hukum, apalagi membatalkan status hukum seseorang yang telah sah mengikuti pemilu dan dilantik sebagai wakil presiden. Maka, menyimpulkan bahwa Gibran harus dimakzulkan karena lahir dari putusan yang cacat etik adalah kekeliruan logika hukum. Pasal 7B UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden hanya dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Dan semuanya harus dibuktikan terlebih dahulu melalui mekanisme hukum dan diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Sampai hari ini, tidak ada satupun proses hukum yang menyatakan Gibran melakukan pelanggaran hukum berat. Tidak ada status tersangka, terdakwa, apalagi terpidana. Bahkan, isu-isu yang diangkat dalam surat Purnawirawan lebih menyerupai narasi politik ketimbang fakta hukum yang bisa diuji di pengadilan. Benar bahwa dalam demokrasi, isu kepantasan, pengalaman, dan integritas menjadi perhatian publik. Namun, dalam konteks jabatan publik yang sudah sah diperoleh melalui pemilu, ukuran kepatutan tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian. Jika tidak, maka setiap pejabat yang dianggap kurang pantas oleh sekelompok orang bisa saja dimakzulkan hanya berdasarkan penilaian subjektif. Kepatutan adalah ranah etik dan opini. Sedangkan pemakzulan adalah ranah hukum dan pembuktian. Mencampuradukan keduanya hanya akan membahayakan stabilitas sistem pemerintahan. Secara politik, proses pemakzulan membutuhkan dukungan 2/3 anggota DPR dan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Tanpa dukungan bukti dan landasan hukum yang kuat, proses ini tidak hanya akan gagal secara prosedural, tetapi juga menimbulkan presiden buruk dalam penggunaan kewenangan MPR dan DPR. Demokrasi memang memberi ruang kritik dan kontrol. Namun, ia juga memberi perlindungan kepada pejabat publik dari tekanan yang tidak berbasis hukum. Jika pemakzulan digunakan sebagai alat politik, maka konstitusi telah disalahgunakan. Konstitusi memberikan batasan yang sangat ketat dalam mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden. Ia melindungi sistem pemerintahan dari intervensi emosional dan tekanan opini. Dalam hal Gibran, tidak ada satupun syarat hukum dalam pasal 7B UUD 1945 yang terpenuhi. Apa yang terjadi dalam proses pencalonan Gibran adalah polemik etik, bukan pelanggaran hukum oleh dirinya. Maka, koreksi terhadap proses pemilu seharusnya dilakukan melalui evaluasi regulasi dan pengawasan yang lebih ketat ke depan, bukan dengan cara memaksakan pemakzulan. Pemakzulan bukan sekadar wacana politik. Ia adalah langkah konstitusional yang sangat serius dan harus didasarkan pada hukum, bukan opini. Ketika kita menggunakan instrumen hukum untuk memuaskan kemarahan moral, maka yang rusak bukan hanya satu individu, melainkan seluruh sistem hukum dan demokrasi kita. Karena itu, berdasarkan asas hukum, mekanisme konstitusional, dan fakta yang ada, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat dimakzulkan. Kritik terhadap proses politik memang sah, tetapi negara hukum menuntut lebih dari sekadar ketidakpuasan. Last not but least, mari kita akhiri soal drama politik pemilihan presiden dan wakil presiden, Pilpres 2024. Kini saatnya kita membuka lembaran baru, merapatkan barisan bersatu padu sesama anak bangsa bahu-membahu membangun negeri menuju Indonesia Emas 2045. Jangan lupa subscribe ya! Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengaku sudah menerima surat yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Surat tersebut berisi desakan agar proses pemakzulan atau impeachment Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat.
Menurut Indra Iskandar, pihaknya akan meneruskan surat itu ke pimpinan DPR RI. Indra Iskandar menyatakan tidak lanjut atas surat yang dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu selanjutnya menjadi kewenangan dari pimpinan DPR RI. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke DPR dan MPR. Hal itu dilakukan agar tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka segera diproses. Diketahui permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025. Surat yang ditujukan ke Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani itu rupanya tersebar di kalangan wartawan. Dalam surat itu, Forum Purnawirawan TNI membeberkan sejumlah dasar konstitusional sebagai landasan usulan pemakzulan, yakni menyoroti proses pencalonan Gibran sebagai Wapres yang dinilai syarat pelanggaran hukum. Forum itu menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU Romawi 21/2023 yang mengubah batas usia calon presiden dan wakil presiden. Menurut mereka, keputusan tersebut cacat secara hukum lantaran adanya konflik kepentingan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dorong pemakzulan Gibran, 4 Jenderal Purnawirawan TNI surati MPR DPR tanpa Tri Sutrisno. Kebersamaan antara mantan Wapres Tri Sutrisno dan Wapres Gibran Raka Buming Raka pada upacara Hari Lahir Pancasila tak membuat isu pemakzulan menjadi redup. Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyurati DPR dan MPR untuk memproses pemakzulan Gibran Raka Buming Raka dari posisi Wakil Presiden. 4 Jenderal Purnawirawan menandatangani surat itu, akan tetapi tak ada nama Tri Sutrisno. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 FEPNI V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025. Ya betul, sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD, ujar Bimo saat dihubungi, Selasa, 3 Juni 2025. Dorongan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian bunyi surat tersebut. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fajrul Razi, Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Jenderal TNI, Purnawirawan, Fajrul merupakan sosok purnawirawan yang pernah menduduki kursi Menteri Agama, Menak, pada era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Dia pernah menjabat Wakil Panglima TNI pada 26 Oktober 1999 hingga 20 September 2000. Fajrul Razi juga merupakan Bravo 5, yang merupakan salah satu relawan pendukung Jokowi Ma'ruf Amin pada pemilihan presiden, Pilpres 2019. Sementara Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 3 Juli 1998 hingga 25 April 2002. Adapun Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Kemudian, menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000. Nama terakhir yang menandatangani surat permintaan untuk memproses pemakzulan Gibran adalah Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Ia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah Jenderal TNI Bintang 4 menaikkan surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Namun di surat tersebut ada nama ex Purnawirawan TNI Tri Sutrisno.
Forum Purnawirawan TNI diketahui mengirim surat ke DPR dan MPR. Dalam surat itu mereka meminta agar DPR dan MPR segera memproses tuntutan pemakzulan Wapres Gibran. Surat tersebut diterbitkan pada 26 Mei dan ditandatangani oleh 4 purnawirawan TNI. Mereka adalah Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi dan Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan. Kemudian ada Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Nama Tri Sutrisno tak tercantum dalam daftar purnawirawan yang turut menandatangani surat itu. Nama Tri hanya tercantum dalam lampiran lembar pernyataan sikap purnawirawan prajurit TNI yang sudah dikeluarkan dan dideklarasikan sebelumnya. Sementara surat ini telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan DPR RI pada Senin 2 Juni. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio membenarkan kabar itu. Menurutnya, surat tersebut telah diterima oleh DPR, MPR, dan DPD. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dalam sistem presidensial Indonesia, posisi wakil presiden memiliki kedudukan yang kuat dalam struktur konstitusi. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat dan dilindungi oleh mekanisme hukum yang ketat. Oleh karena itu, proses pemakzulan bukan hanya soal ketidakpuasan moral atau politik, tetapi harus melalui pembuktian yang sahih dan terbatas pada syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Surat dari 4 Jenderal Purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka patut diapresiasi sebagai ekspresi kebebasan berpendapat. Namun, secara konstitusional, usulan tersebut sulit direalisasikan karena tidak terpenuhinya prasyarat hukum dan pembuktian pelanggaran berat yang dapat dikenai pemakzulan. Pencalonan Gibran memang dilandasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 PU 21 2023 yang membuka ruang bagi calon kepala daerah di bawah usia 40 tahun. Mahkamah Kehormatan MK memang menyatakan adanya pelanggaran etik oleh Hakim Anwar Usman karena konflik kepentingan. Namun, pelanggaran etik ini tidak serta-merta menular pada Gibran sebagai pihak yang tidak terlibat dalam proses peradilan tersebut. Dalam sistem hukum kita, pelanggaran etik hakim tidak menjadikan putusan otomatis batal demi hukum, apalagi membatalkan status hukum seseorang yang telah sah mengikuti pemilu dan dilantik sebagai wakil presiden. Maka, menyimpulkan bahwa Gibran harus dimakzulkan karena lahir dari putusan yang cacat etik adalah kekeliruan logika hukum. Pasal 7B UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden hanya dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Dan semuanya harus dibuktikan terlebih dahulu melalui mekanisme hukum dan diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Sampai hari ini, tidak ada satupun proses hukum yang menyatakan Gibran melakukan pelanggaran hukum berat. Tidak ada status tersangka, terdakwa, apalagi terpidana. Bahkan, isu-isu yang diangkat dalam surat Purnawirawan lebih menyerupai narasi politik ketimbang fakta hukum yang bisa diuji di pengadilan. Benar bahwa dalam demokrasi, isu kepantasan, pengalaman, dan integritas menjadi perhatian publik. Namun, dalam konteks jabatan publik yang sudah sah diperoleh melalui pemilu, ukuran kepatutan tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian. Jika tidak, maka setiap pejabat yang dianggap kurang pantas oleh sekelompok orang bisa saja dimakzulkan hanya berdasarkan penilaian subjektif. Kepatutan adalah ranah etik dan opini. Sedangkan pemakzulan adalah ranah hukum dan pembuktian. Mencampur-adukan keduanya hanya akan membahayakan stabilitas sistem pemerintahan. Secara politik, proses pemakzulan membutuhkan dukungan 2/3 anggota DPR dan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Tanpa dukungan bukti dan landasan hukum yang kuat, proses ini tidak hanya akan gagal secara prosedural, tetapi juga menimbulkan presiden buruk dalam penggunaan kewenangan MPR dan DPR. Demokrasi memang memberi ruang kritik dan kontrol. Namun, ia juga memberi perlindungan kepada pejabat publik dari tekanan yang tidak berbasis hukum. Jika pemakzulan digunakan sebagai alat politik, maka konstitusi telah disalahgunakan. Konstitusi memberikan batasan yang sangat ketat dalam mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden. Ia melindungi sistem pemerintahan dari intervensi emosional dan tekanan opini. Dalam hal Gibran, tidak ada satupun syarat hukum dalam pasal 7B UUD 1945 yang terpenuhi. Apa yang terjadi dalam proses pencalonan Gibran adalah polemik etik, bukan pelanggaran hukum oleh dirinya. Maka,
Koreksi terhadap proses pemilu seharusnya dilakukan melalui evaluasi regulasi dan pengawasan yang lebih ketat ke depan, bukan dengan cara memaksakan pemakzulan. Pemakzulan bukan sekadar wacana politik. Ia adalah langkah konstitusional yang sangat serius dan harus didasarkan pada hukum, bukan opini. Ketika kita menggunakan instrumen hukum untuk memuaskan kemarahan moral, maka yang rusak bukan hanya satu individu, melainkan seluruh sistem hukum dan demokrasi kita. Karena itu, berdasarkan asas hukum, mekanisme konstitusional, dan fakta yang ada, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat dimakzulkan. Kritik terhadap proses politik memang sah, tetapi negara hukum menuntut lebih dari sekadar ketidakpuasan. Last not but least, mari kita akhiri soal drama politik pemilihan presiden dan wakil presiden, Pilpres 2024. Kini saatnya kita membuka lembaran baru, merapatkan barisan bersatu padu sesama anak bangsa bahu-membahu membangun negeri menuju Indonesia Emas 2045. Jangan lupa subscribe ya! Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengaku sudah menerima surat yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Surat tersebut berisi desakan agar proses pemakzulan atau impeachment Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Menurut Indra Iskandar, pihaknya akan meneruskan surat itu ke pimpinan DPR RI. Indra Iskandar menyatakan tidak lanjut atas surat yang dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu selanjutnya menjadi kewenangan dari pimpinan DPR RI. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke DPR dan MPR. Hal itu dilakukan agar tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka segera diproses. Diketahui permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025. Surat yang ditujukan ke Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani itu rupanya tersebar di kalangan wartawan. Dalam surat itu, Forum Purnawirawan TNI membeberkan sejumlah dasar konstitusional sebagai landasan usulan pemakzulan, yakni menyoroti proses pencalonan Gibran sebagai Wapres yang dinilai syarat pelanggaran hukum. Forum itu menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU Romawi 21/2023 yang mengubah batas usia calon presiden dan wakil presiden. Menurut mereka, keputusan tersebut cacat secara hukum lantaran adanya konflik kepentingan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dorong pemakzulan Gibran, 4 Jenderal Purnawirawan TNI surati MPR DPR, tanpa Tri Sutrisno. Kebersamaan antara mantan Wapres Tri Sutrisno dan Wapres Gibran Rakabuming Raka pada upacara Hari Lahir Pancasila tak membuat isu pemakzulan menjadi redup. Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyurati DPR dan MPR untuk memproses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden. 4 Jenderal Purnawirawan menandatangani surat itu, akan tetapi tak ada nama Tri Sutrisno. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 FEPNI V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025. Ya betul, sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD, ujar Bimo saat dihubungi, Selasa, 3 Juni 2025. Dorongan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian bunyi surat tersebut. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fajrul Razi, Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Jenderal TNI, Purnawirawan, Fajrul merupakan sosok purnawirawan yang pernah menduduki kursi Menteri Agama, Menak, pada era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Dia pernah menjabat Wakil Panglima TNI pada 26 Oktober 1999
hingga 20 September 2000. Fajrul Razi juga merupakan Bravo 5, yang merupakan salah satu relawan pendukung Jokowi Ma'ruf Amin pada pemilihan presiden, Pilpres 2019. Sementara Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 3 Juli 1998 hingga 25 April 2002. Adapun Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Kemudian, menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000. Nama terakhir yang menandatangani surat permintaan untuk memproses pemakzulan Gibran adalah Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Ia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah Jenderal TNI Bintang 4 menaikkan surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun di surat tersebut ada nama ex Purnawirawan TNI Tri Sutrisno. Forum Purnawirawan TNI diketahui mengirim surat ke DPR dan MPR. Dalam surat itu mereka meminta agar DPR dan MPR segera memproses tuntutan pemakzulan Wapres Gibran. Surat tersebut diterbitkan pada 26 Mei dan ditandatangani oleh 4 Purnawirawan TNI. Mereka adalah Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Razi dan Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan. Kemudian ada Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Nama Tri Sutrisno tak tercantum dalam daftar purnawirawan yang turut menandatangani surat itu. Nama Tri hanya tercantum dalam lampiran lembar pernyataan sikap purnawirawan prajurit TNI yang sudah dikeluarkan dan dideklarasikan sebelumnya. Sementara surat ini telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan DPR RI pada Senin 2 Juni. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio membenarkan kabar itu. Menurutnya, surat tersebut telah diterima oleh DPR, MPR, dan DPD. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dalam sistem presidensial Indonesia, posisi wakil presiden memiliki kedudukan yang kuat dalam struktur konstitusi. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat dan dilindungi oleh mekanisme hukum yang ketat. Oleh karena itu, proses pemakzulan bukan hanya soal ketidakpuasan moral atau politik, tetapi harus melalui pembuktian yang sahih dan terbatas pada syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Surat dari 4 Jenderal Purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka patut diapresiasi sebagai ekspresi kebebasan berpendapat. Namun, secara konstitusional, usulan tersebut sulit direalisasikan karena tidak terpenuhinya prasyarat hukum dan pembuktian pelanggaran berat yang dapat dikenai pemakzulan. Pencalonan Gibran memang dilandasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 PU 21 2023 yang membuka ruang bagi calon kepala daerah di bawah usia 40 tahun. Mahkamah Kehormatan MK memang menyatakan adanya pelanggaran etik oleh Hakim Anwar Usman karena konflik kepentingan. Namun, pelanggaran etik ini tidak serta-merta menular pada Gibran sebagai pihak yang tidak terlibat dalam proses peradilan tersebut. Dalam sistem hukum kita, pelanggaran etik hakim tidak menjadikan putusan otomatis batal demi hukum, apalagi membatalkan status hukum seseorang yang telah sah mengikuti pemilu dan dilantik sebagai wakil presiden. Maka, menyimpulkan bahwa Gibran harus dimakzulkan karena lahir dari putusan yang cacat etik adalah kekeliruan logika hukum. Pasal 7B UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden hanya dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Dan semuanya harus dibuktikan terlebih dahulu melalui mekanisme hukum dan diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Sampai hari ini, tidak ada satupun proses hukum yang menyatakan Gibran melakukan pelanggaran hukum berat. Tidak ada status tersangka, terdakwa, apalagi terpidana. Bahkan, isu-isu yang diangkat dalam surat Purnawirawan lebih menyerupai narasi politik ketimbang fakta hukum yang bisa diuji di pengadilan. Benar bahwa dalam demokrasi,
isu kepantasan, pengalaman, dan integritas menjadi perhatian publik. Namun, dalam konteks jabatan publik yang sudah sah diperoleh melalui pemilu, ukuran kepatutan tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian. Jika tidak, maka setiap pejabat yang dianggap kurang pantas oleh sekelompok orang bisa saja dimakzulkan hanya berdasarkan penilaian subjektif. Kepatutan adalah ranah etik dan opini. Sedangkan pemakzulan adalah ranah hukum dan pembuktian. Mencampur adukan keduanya hanya akan membahayakan stabilitas sistem pemerintahan. Secara politik, proses pemakzulan membutuhkan dukungan 2/3 anggota DPR dan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Tanpa dukungan bukti dan landasan hukum yang kuat, proses ini tidak hanya akan gagal secara prosedural, tetapi juga menimbulkan presiden buruk dalam penggunaan kewenangan MPR dan DPR. Demokrasi memang memberi ruang kritik dan kontrol. Namun, ia juga memberi perlindungan kepada pejabat publik dari tekanan yang tidak berbasis hukum. Jika pemakzulan digunakan sebagai alat politik, maka konstitusi telah disalahgunakan. Konstitusi memberikan batasan yang sangat ketat dalam mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden. Ia melindungi sistem pemerintahan dari intervensi emosional dan tekanan opini. Dalam hal Gibran, tidak ada satupun syarat hukum dalam pasal 7B UUD 1945 yang terpenuhi. Apa yang terjadi dalam proses pencalonan Gibran adalah polemik etik, bukan pelanggaran hukum oleh dirinya. Maka, koreksi terhadap proses pemilu seharusnya dilakukan melalui evaluasi regulasi dan pengawasan yang lebih ketat ke depan, bukan dengan cara memaksakan pemakzulan. Pemakzulan bukan sekadar wacana politik. Ia adalah langkah konstitusional yang sangat serius dan harus didasarkan pada hukum, bukan opini. Ketika kita menggunakan instrumen hukum untuk memuaskan kemarahan moral, maka yang rusak bukan hanya satu individu, melainkan seluruh sistem hukum dan demokrasi kita. Karena itu, berdasarkan asas hukum, mekanisme konstitusional, dan fakta yang ada, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat dimakzulkan. Kritik terhadap proses politik memang sah, tetapi negara hukum menuntut lebih dari sekadar ketidakpuasan. Last not but least, mari kita akhiri soal drama politik pemilihan presiden dan wakil presiden, Pilpres 2024. Kini saatnya kita membuka lembaran baru, merapatkan barisan bersatu padu sesama anak bangsa bahu-membahu membangun negeri menuju Indonesia Emas 2045. Jangan lupa subscribe ya! Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengaku sudah menerima surat yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Surat tersebut berisi desakan agar proses pemakzulan atau impeachment Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Menurut Indra Iskandar, pihaknya akan meneruskan surat itu ke pimpinan DPR RI. Indra Iskandar menyatakan tidak lanjut atas surat yang dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu selanjutnya menjadi kewenangan dari pimpinan DPR RI. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke DPR dan MPR. Hal itu dilakukan agar tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka segera diproses. Diketahui permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025. Surat yang ditujukan ke Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani itu rupanya tersebar di kalangan wartawan. Dalam surat itu, Forum Purnawirawan TNI membeberkan sejumlah dasar konstitusional sebagai landasan usulan pemakzulan, yakni menyoroti proses pencalonan Gibran sebagai wapres yang dinilai syarat pelanggaran hukum. Forum itu menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU Romawi 21/2023 yang mengubah batas usia calon presiden dan wakil presiden. Menurut mereka, keputusan tersebut cacat secara hukum lantaran adanya konflik kepentingan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dorong pemakzulan Gibran, 4 Jenderal Purnawirawan TNI surati MPR DPR, tanpa Tri Sutrisno. Kebersamaan antara mantan Wapres Tri Sutrisno dan Wapres Gibran Rakabuming Raka pada upacara Hari Lahir Pancasila tak membuat isu pemakzulan menjadi redup. Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyurati DPR dan MPR untuk memproses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden.
4 Jenderal Purnawirawan menandatangani surat itu, akan tetapi tak ada nama Tri Sutrisno. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 Febni V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025. Ya betul sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD, ujar Bimo saat dihubungi, Selasa, 3 Juni 2025. Dorongan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian bunyi surat tersebut. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul merupakan sosok purnawirawan yang pernah menduduki kursi Menteri Agama, Menak, pada era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Dia pernah menjabat Wakil Panglima TNI pada 26 Oktober 1999 hingga 20 September 2000. Fachrul Razi juga merupakan Bravo 5, yang merupakan salah satu relawan pendukung Jokowi Ma'ruf Amin pada pemilihan Presiden, Pilpres 2019. Sementara Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 3 Juli 1998 hingga 25 April 2002. Adapun Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Kemudian, menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000. Nama terakhir yang menandatangani surat permintaan untuk memproses pemakzulan Gibran adalah Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Ia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah Jenderal TNI Bintang 4 menaikkan surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun di surat tersebut ada nama ex-Purnawirawan TNI Tri Sutrisno. Forum Purnawirawan TNI diketahui mengirim surat ke DPR dan MPR. Dalam surat itu mereka meminta agar DPR dan MPR segera memproses tuntutan pemakzulan Wapres Gibran. Surat tersebut diterbitkan pada 26 Mei dan ditandatangani oleh 4 Purnawirawan TNI. Mereka adalah Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi dan Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan. Kemudian ada Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Nama Tri Sutrisno tak tercantum dalam daftar purnawirawan yang turut menandatangani surat itu. Nama Tri hanya tercantum dalam lampiran lembar pernyataan sikap purnawirawan prajurit TNI yang sudah dikeluarkan dan dideklarasikan sebelumnya. Sementara surat ini telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan DPR RI pada Senin 2 Juni. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio membenarkan kabar itu. Menurutnya, surat tersebut telah diterima oleh DPR, MPR, dan DPD. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dalam sistem presidensial Indonesia, posisi wakil presiden memiliki kedudukan yang kuat dalam struktur konstitusi. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat dan dilindungi oleh mekanisme hukum yang ketat. Oleh karena itu, proses pemakzulan bukan hanya soal ketidakpuasan moral atau politik, tetapi harus melalui pembuktian yang sahih dan terbatas pada syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Surat dari 4 Jenderal Purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka patut diapresiasi sebagai ekspresi kebebasan berpendapat. Namun, secara konstitusional,
Usulan tersebut sulit direalisasikan karena tidak terpenuhinya prasyarat hukum dan pembuktian pelanggaran berat yang dapat dikenai pemakzulan. Pencalonan Gibran memang dilandasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 PU 21 2023 yang membuka ruang bagi calon kepala daerah di bawah usia 40 tahun. Mahkamah Kehormatan MK memang menyatakan adanya pelanggaran etik oleh Hakim Anwar Usman karena konflik kepentingan. Namun, pelanggaran etik ini tidak serta-merta menular pada Gibran sebagai pihak yang tidak terlibat dalam proses peradilan tersebut. Dalam sistem hukum kita, pelanggaran etik hakim tidak menjadikan putusan otomatis batal demi hukum, apalagi membatalkan status hukum seseorang yang telah sah mengikuti pemilu dan dilantik sebagai wakil presiden. Maka, menyimpulkan bahwa Gibran harus dimakzulkan karena lahir dari putusan yang cacat etik adalah kekeliruan logika hukum. Pasal 7B UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden hanya dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Dan semuanya harus dibuktikan terlebih dahulu melalui mekanisme hukum dan diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Sampai hari ini, tidak ada satupun proses hukum yang menyatakan Gibran melakukan pelanggaran hukum berat. Tidak ada status tersangka, terdakwa, apalagi terpidana. Bahkan, isu-isu yang diangkat dalam surat Purnawirawan lebih menyerupai narasi politik ketimbang fakta hukum yang bisa diuji di pengadilan. Benar bahwa dalam demokrasi, isu kepantasan, pengalaman, dan integritas menjadi perhatian publik. Namun, dalam konteks jabatan publik yang sudah sah diperoleh melalui pemilu, ukuran kepatutan tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian. Jika tidak, maka setiap pejabat yang dianggap kurang pantas oleh sekelompok orang bisa saja dimakzulkan hanya berdasarkan penilaian subjektif. Kepatutan adalah ranah etik dan opini. Sedangkan pemakzulan adalah ranah hukum dan pembuktian. Mencampuradukan keduanya hanya akan membahayakan stabilitas sistem pemerintahan. Secara politik, proses pemakzulan membutuhkan dukungan 2/3 anggota DPR dan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Tanpa dukungan bukti dan landasan hukum yang kuat, proses ini tidak hanya akan gagal secara prosedural, tetapi juga menimbulkan presiden buruk dalam penggunaan kewenangan MPR dan DPR. Demokrasi memang memberi ruang kritik dan kontrol. Namun, ia juga memberi perlindungan kepada pejabat publik dari tekanan yang tidak berbasis hukum. Jika pemakzulan digunakan sebagai alat politik, maka konstitusi telah disalahgunakan. Konstitusi memberikan batasan yang sangat ketat dalam mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden. Ia melindungi sistem pemerintahan dari intervensi emosional dan tekanan opini. Dalam hal Gibran, tidak ada satupun syarat hukum dalam pasal 7B UUD 1945 yang terpenuhi. Apa yang terjadi dalam proses pencalonan Gibran adalah polemik etik, bukan pelanggaran hukum oleh dirinya. Maka, koreksi terhadap proses pemilu seharusnya dilakukan melalui evaluasi regulasi dan pengawasan yang lebih ketat ke depan, bukan dengan cara memaksakan pemakzulan. Pemakzulan bukan sekadar wacana politik. Ia adalah langkah konstitusional yang sangat serius dan harus didasarkan pada hukum, bukan opini. Ketika kita menggunakan instrumen hukum untuk memuaskan kemarahan moral, maka yang rusak bukan hanya satu individu, melainkan seluruh sistem hukum dan demokrasi kita. Karena itu, berdasarkan asas hukum, mekanisme konstitusional, dan fakta yang ada, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat dimakzulkan. Kritik terhadap proses politik memang sah, tetapi negara hukum menuntut lebih dari sekadar ketidakpuasan. Last not but least, mari kita akhiri soal drama politik pemilihan presiden dan wakil presiden, Pilpres 2024. Kini saatnya kita membuka lembaran baru, merapatkan barisan bersatu padu sesama anak bangsa bahu-membahu membangun negeri menuju Indonesia Emas 2045. Jangan lupa subscribe ya! Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengaku sudah menerima surat yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Surat tersebut berisi desakan agar proses pemakzulan atau impeachment Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Menurut Indra Iskandar, pihaknya akan meneruskan surat itu ke pimpinan DPR RI. Indra Iskandar menyatakan tidak lanjut atas surat yang dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu selanjutnya menjadi kewenangan dari pimpinan DPR RI. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke DPR dan MPR. Hal itu dilakukan agar tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka segera diproses.
Diketahui permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025. Surat yang ditujukan ke Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani itu rupanya tersebar di kalangan wartawan. Dalam surat itu, Forum Purnawirawan TNI membeberkan sejumlah dasar konstitusional sebagai landasan usulan pemakzulan, yakni menyoroti proses pencalonan Gibran sebagai Wapres yang dinilai syarat pelanggaran hukum. Forum itu menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU Romawi 21/2023 yang mengubah batas usia calon presiden dan wakil presiden. Menurut mereka, keputusan tersebut cacat secara hukum lantaran adanya konflik kepentingan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dorong pemakzulan Gibran, 4 Jenderal Purnawirawan TNI surati MPR DPR tanpa Tri Sutrisno. Kebersamaan antara mantan Wapres Tri Sutrisno dan Wapres Gibran Rakabuming Raka pada upacara Hari Lahir Pancasila tak membuat isu pemakzulan menjadi redup. Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyurati DPR dan MPR untuk memproses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden. 4 Jenderal Purnawirawan menandatangani surat itu, akan tetapi tak ada nama Tri Sutrisno. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 FEPNI V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025. Ya betul, sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD, ujar Bimo saat dihubungi, Selasa, 3 Juni 2025. Dorongan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian bunyi surat tersebut. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul merupakan sosok purnawirawan yang pernah menduduki kursi Menteri Agama, Menak, pada era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Dia pernah menjabat Wakil Panglima TNI pada 26 Oktober 1999 hingga 20 September 2000. Fachrul Razi juga merupakan Bravo 5, yang merupakan salah satu relawan pendukung Jokowi Ma'ruf Amin pada pemilihan Presiden, Pilpres, 2019. Sementara Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 3 Juli 1998 hingga 25 April 2002. Adapun Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Kemudian, menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000. Nama terakhir yang menandatangani surat permintaan untuk memproses pemakzulan Gibran adalah Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Ia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah Jenderal TNI Bintang 4 menaikkan surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun di surat tersebut ada nama ex Purnawirawan TNI Tri Sutrisno. Forum Purnawirawan TNI diketahui mengirim surat ke DPR dan MPR. Dalam surat itu mereka meminta agar DPR dan MPR segera memproses tuntutan pemakzulan Wapres Gibran. Surat tersebut diterbitkan pada 26 Mei dan ditandatangani oleh 4 purnawirawan TNI. Mereka adalah Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi dan Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan.
Kemudian ada Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Nama Tri Sutrisno tak tercantum dalam daftar purnawirawan yang turut menandatangani surat itu. Nama Tri hanya tercantum dalam lampiran lembar pernyataan sikap purnawirawan prajurit TNI yang sudah dikeluarkan dan dideklarasikan sebelumnya. Sementara surat ini telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan DPR RI pada Senin 2 Juni. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio membenarkan kabar itu. Menurutnya, surat tersebut telah diterima oleh DPR, MPR, dan DPD. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dalam sistem presidensial Indonesia, posisi wakil presiden memiliki kedudukan yang kuat dalam struktur konstitusi. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat dan dilindungi oleh mekanisme hukum yang ketat. Oleh karena itu, proses pemakzulan bukan hanya soal ketidakpuasan moral atau politik, tetapi harus melalui pembuktian yang sahih dan terbatas pada syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Surat dari 4 Jenderal Purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka patut diapresiasi sebagai ekspresi kebebasan berpendapat. Namun, secara konstitusional, usulan tersebut sulit direalisasikan karena tidak terpenuhinya prasyarat hukum dan pembuktian pelanggaran berat yang dapat dikenai pemakzulan. Pencalonan Gibran memang dilandasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 PU 21 2023 yang membuka ruang bagi calon kepala daerah di bawah usia 40 tahun. Mahkamah Kehormatan MK memang menyatakan adanya pelanggaran etik oleh Hakim Anwar Usman karena konflik kepentingan. Namun, pelanggaran etik ini tidak serta-merta menular pada Gibran sebagai pihak yang tidak terlibat dalam proses peradilan tersebut. Dalam sistem hukum kita, pelanggaran etik hakim tidak menjadikan putusan otomatis batal demi hukum, apalagi membatalkan status hukum seseorang yang telah sah mengikuti pemilu dan dilantik sebagai wakil presiden. Maka, menyimpulkan bahwa Gibran harus dimakzulkan karena lahir dari putusan yang cacat etik adalah kekeliruan logika hukum. Pasal 7B UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden hanya dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Dan semuanya harus dibuktikan terlebih dahulu melalui mekanisme hukum dan diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Sampai hari ini, tidak ada satupun proses hukum yang menyatakan Gibran melakukan pelanggaran hukum berat. Tidak ada status tersangka, terdakwa, apalagi terpidana. Bahkan, isu-isu yang diangkat dalam surat Purnawirawan lebih menyerupai narasi politik ketimbang fakta hukum yang bisa diuji di pengadilan. Benar bahwa dalam demokrasi, isu kepantasan, pengalaman, dan integritas menjadi perhatian publik. Namun, dalam konteks jabatan publik yang sudah sah diperoleh melalui pemilu, ukuran kepatutan tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian. Jika tidak, maka setiap pejabat yang dianggap kurang pantas oleh sekelompok orang bisa saja dimakzulkan hanya berdasarkan penilaian subjektif. Kepatutan adalah ranah etik dan opini. Sedangkan pemakzulan adalah ranah hukum dan pembuktian. Mencampur-adukan keduanya hanya akan membahayakan stabilitas sistem pemerintahan. Secara politik, proses pemakzulan membutuhkan dukungan 2/3 anggota DPR dan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Tanpa dukungan bukti dan landasan hukum yang kuat, proses ini tidak hanya akan gagal secara prosedural, tetapi juga menimbulkan presiden buruk dalam penggunaan kewenangan MPR dan DPR. Demokrasi memang memberi ruang kritik dan kontrol. Namun, ia juga memberi perlindungan kepada pejabat publik dari tekanan yang tidak berbasis hukum. Jika pemakzulan digunakan sebagai alat politik, maka konstitusi telah disalahgunakan. Konstitusi memberikan batasan yang sangat ketat dalam mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden. Ia melindungi sistem pemerintahan dari intervensi emosional dan tekanan opini. Dalam hal Gibran, tidak ada satupun syarat hukum dalam pasal 7B UUD 1945 yang terpenuhi. Apa yang terjadi dalam proses pencalonan Gibran adalah polemik etik, bukan pelanggaran hukum oleh dirinya. Maka, koreksi terhadap proses pemilu seharusnya dilakukan melalui evaluasi regulasi dan pengawasan yang lebih ketat ke depan, bukan dengan cara memaksakan pemakzulan. Pemakzulan bukan sekadar wacana politik. Ia adalah langkah konstitusional yang sangat serius dan harus didasarkan pada hukum, bukan opini. Ketika kita menggunakan instrumen hukum untuk memuaskan kemarahan moral, maka yang rusak bukan hanya satu individu, melainkan seluruh sistem hukum dan demokrasi kita.
Karena itu, berdasarkan asas hukum, mekanisme konstitusional, dan fakta yang ada, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat dimakzulkan. Kritik terhadap proses politik memang sah, tetapi negara hukum menuntut lebih dari sekadar ketidakpuasan. Last not but least, mari kita akhiri soal drama politik pemilihan presiden dan wakil presiden, Pilpres 2024. Kini saatnya kita membuka lembaran baru, merapatkan barisan bersatu padu sesama anak bangsa bahu-membahu membangun negeri menuju Indonesia Emas 2045. Jangan lupa subscribe ya! Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengaku sudah menerima surat yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Surat tersebut berisi desakan agar proses pemakzulan atau impeachment Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Menurut Indra Iskandar, pihaknya akan meneruskan surat itu ke pimpinan DPR RI. Indra Iskandar menyatakan tidak lanjut atas surat yang dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu selanjutnya menjadi kewenangan dari pimpinan DPR RI. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke DPR dan MPR. Hal itu dilakukan agar tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka segera diproses. Diketahui permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025. Surat yang ditujukan ke Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani itu rupanya tersebar di kalangan wartawan. Dalam surat itu, Forum Purnawirawan TNI membeberkan sejumlah dasar konstitusional sebagai landasan usulan pemakzulan, yakni menyoroti proses pencalonan Gibran sebagai Wapres yang dinilai syarat pelanggaran hukum. Forum itu menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU Romawi 21/2023 yang mengubah batas usia calon presiden dan wakil presiden. Menurut mereka, keputusan tersebut cacat secara hukum lantaran adanya konflik kepentingan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dorong pemakzulan Gibran, 4 Jenderal Purnawirawan TNI surati MPR DPR tanpa Tri Sutrisno. Kebersamaan antara mantan Wapres Tri Sutrisno dan Wapres Gibran Rakabuming Raka pada upacara Hari Lahir Pancasila tak membuat isu pemakzulan menjadi redup. Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyurati DPR dan MPR untuk memproses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden. 4 Jenderal Purnawirawan menandatangani surat itu, akan tetapi tak ada nama Tri Sutrisno. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 FEPNI V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025. Ya betul, sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD, ujar Bimo saat dihubungi, Selasa, 3 Juni 2025. Dorongan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian bunyi surat tersebut. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fajrul Razi, Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Jenderal TNI, Purnawirawan, Fajrul merupakan sosok purnawirawan yang pernah menduduki kursi Menteri Agama, Menak, pada era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Dia pernah menjabat Wakil Panglima TNI pada 26 Oktober 1999 hingga 20 September 2000. Fajrul Razi juga merupakan Bravo 5, yang merupakan salah satu relawan pendukung Jokowi Ma'ruf Amin pada pemilihan presiden, Pilpres 2019. Sementara Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 3 Juli 1998 hingga 25 April 2002. Adapun Jenderal TNI, Purnawirawan,
Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Kemudian, menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000. Nama terakhir yang menandatangani surat permintaan untuk memproses pemakzulan Gibran adalah Laksamana TNI, Purnawirawan Slamet Soebijanto. Ia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah Jenderal TNI Bintang 4 menaikkan surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun di surat tersebut ada nama ex Purnawirawan TNI Tri Sutrisno. Forum Purnawirawan TNI diketahui mengirim surat ke DPR dan MPR. Dalam surat itu mereka meminta agar DPR dan MPR segera memproses tuntutan pemakzulan Wapres Gibran. Surat tersebut diterbitkan pada 26 Mei dan ditandatangani oleh 4 Purnawirawan TNI. Mereka adalah Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi dan Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan. Kemudian ada Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Nama Tri Sutrisno tak tercantum dalam daftar purnawirawan yang turut menandatangani surat itu. Nama Tri hanya tercantum dalam lampiran lembar pernyataan sikap purnawirawan prajurit TNI yang sudah dikeluarkan dan dideklarasikan sebelumnya. Sementara surat ini telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan DPR RI pada Senin 2 Juni. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio membenarkan kabar itu. Menurutnya, surat tersebut telah diterima oleh DPR, MPR, dan DPD. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dalam sistem presidensial Indonesia, posisi wakil presiden memiliki kedudukan yang kuat dalam struktur konstitusi. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat dan dilindungi oleh mekanisme hukum yang ketat. Oleh karena itu, proses pemakzulan bukan hanya soal ketidakpuasan moral atau politik, tetapi harus melalui pembuktian yang sahih dan terbatas pada syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Surat dari 4 Jenderal Purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka patut diapresiasi sebagai ekspresi kebebasan berpendapat. Namun, secara konstitusional, usulan tersebut sulit direalisasikan karena tidak terpenuhinya prasyarat hukum dan pembuktian pelanggaran berat yang dapat dikenai pemakzulan. Pencalonan Gibran memang dilandasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 PU 21 2023 yang membuka ruang bagi calon kepala daerah di bawah usia 40 tahun. Mahkamah Kehormatan MK memang menyatakan adanya pelanggaran etik oleh Hakim Anwar Usman karena konflik kepentingan. Namun, pelanggaran etik ini tidak serta-merta menular pada Gibran sebagai pihak yang tidak terlibat dalam proses peradilan tersebut. Dalam sistem hukum kita, pelanggaran etik hakim tidak menjadikan putusan otomatis batal demi hukum, apalagi membatalkan status hukum seseorang yang telah sah mengikuti pemilu dan dilantik sebagai wakil presiden. Maka, menyimpulkan bahwa Gibran harus dimakzulkan karena lahir dari putusan yang cacat etik adalah kekeliruan logika hukum. Pasal 7B UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden hanya dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Dan semuanya harus dibuktikan terlebih dahulu melalui mekanisme hukum dan diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Sampai hari ini, tidak ada satupun proses hukum yang menyatakan Gibran melakukan pelanggaran hukum berat. Tidak ada status tersangka, terdakwa, apalagi terpidana. Bahkan, isu-isu yang diangkat dalam surat Purnawirawan lebih menyerupai narasi politik ketimbang fakta hukum yang bisa diuji di pengadilan. Benar bahwa dalam demokrasi, isu kepantasan, pengalaman, dan integritas menjadi perhatian publik. Namun, dalam konteks jabatan publik yang sudah sah diperoleh melalui pemilu, ukuran kepatutan tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian. Jika tidak, maka setiap pejabat yang dianggap kurang pantas oleh sekelompok orang bisa saja dimakzulkan hanya berdasarkan penilaian subjektif. Kepatutan adalah ranah etik dan opini. Sedangkan pemakzulan adalah ranah hukum dan pembuktian.
Mencampur-adukan keduanya hanya akan membahayakan stabilitas sistem pemerintahan. Secara politik, proses pemakzulan membutuhkan dukungan 2/3 anggota DPR dan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Tanpa dukungan bukti dan landasan hukum yang kuat, proses ini tidak hanya akan gagal secara prosedural, tetapi juga menimbulkan presiden buruk dalam penggunaan kewenangan MPR dan DPR. Demokrasi memang memberi ruang kritik dan kontrol. Namun, ia juga memberi perlindungan kepada pejabat publik dari tekanan yang tidak berbasis hukum. Jika pemakzulan digunakan sebagai alat politik, maka konstitusi telah disalahgunakan. Konstitusi memberikan batasan yang sangat ketat dalam mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden. Ia melindungi sistem pemerintahan dari intervensi emosional dan tekanan opini. Dalam hal Gibran, tidak ada satupun syarat hukum dalam pasal 7B UUD 1945 yang terpenuhi. Apa yang terjadi dalam proses pencalonan Gibran adalah polemik etik, bukan pelanggaran hukum oleh dirinya. Maka, koreksi terhadap proses pemilu seharusnya dilakukan melalui evaluasi regulasi dan pengawasan yang lebih ketat ke depan, bukan dengan cara memaksakan pemakzulan. Pemakzulan bukan sekadar wacana politik. Ia adalah langkah konstitusional yang sangat serius dan harus didasarkan pada hukum, bukan opini. Ketika kita menggunakan instrumen hukum untuk memuaskan kemarahan moral, maka yang rusak bukan hanya satu individu, melainkan seluruh sistem hukum dan demokrasi kita. Karena itu, berdasarkan asas hukum, mekanisme konstitusional, dan fakta yang ada, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat dimakzulkan. Kritik terhadap proses politik memang sah, tetapi negara hukum menuntut lebih dari sekadar ketidakpuasan. Last not but least, mari kita akhiri soal drama politik pemilihan presiden dan wakil presiden, Pilpres 2024. Kini saatnya kita membuka lembaran baru, merapatkan barisan bersatu padu sesama anak bangsa bahu-membahu membangun negeri menuju Indonesia Emas 2045. Jangan lupa subscribe ya! Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengaku sudah menerima surat yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Surat tersebut berisi desakan agar proses pemakzulan atau impeachment Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Menurut Indra Iskandar, pihaknya akan meneruskan surat itu ke pimpinan DPR RI. Indra Iskandar menyatakan tidak lanjut atas surat yang dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu selanjutnya menjadi kewenangan dari pimpinan DPR RI. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke DPR dan MPR. Hal itu dilakukan agar tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka segera diproses. Diketahui permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025. Surat yang ditujukan ke Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani itu rupanya tersebar di kalangan wartawan. Dalam surat itu, Forum Purnawirawan TNI membeberkan sejumlah dasar konstitusional sebagai landasan usulan pemakzulan, yakni menyoroti proses pencalonan Gibran sebagai Wapres yang dinilai syarat pelanggaran hukum. Forum itu menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU Romawi 21/2023 yang mengubah batas usia calon presiden dan wakil presiden. Menurut mereka, keputusan tersebut cacat secara hukum lantaran adanya konflik kepentingan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dorong pemakzulan Gibran, 4 Jenderal Purnawirawan TNI surati MPR DPR tanpa Tri Sutrisno. Kebersamaan antara mantan Wapres Tri Sutrisno dan Wapres Gibran Rakabuming Raka pada upacara Hari Lahir Pancasila tak membuat isu pemakzulan menjadi redup. Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyurati DPR dan MPR untuk memproses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden. 4 Jenderal Purnawirawan menandatangani surat itu, akan tetapi tak ada nama Tri Sutrisno. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 Febni V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025. Ya, betul, sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD.
Ujar Bimo saat dihubungi, Selasa, 3 Juni 2025. Dorongan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian bunyi surat tersebut. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fajrul Razi, Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Jenderal TNI, Purnawirawan, Fajrul merupakan sosok purnawirawan yang pernah menduduki kursi Menteri Agama, Menak, pada era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Dia pernah menjabat Wakil Panglima TNI pada 26 Oktober 1999 hingga 20 September 2000. Fajrul Razi juga merupakan Bravo 5, yang merupakan salah satu relawan pendukung Jokowi Ma'ruf Amin pada pemilihan Presiden, Pilpres, 2019. Sementara Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 3 Juli 1998 hingga 25 April 2002. Adapun Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Kemudian, menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000. Nama terakhir yang menandatangani surat permintaan untuk memproses pemakzulan Gibran adalah Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Ia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah Jenderal TNI Bintang 4 menaikkan surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun di surat tersebut ada nama ex Purnawirawan TNI Tri Sutrisno. Forum Purnawirawan TNI diketahui mengirim surat ke DPR dan MPR. Dalam surat itu mereka meminta agar DPR dan MPR segera memproses tuntutan pemakzulan Wapres Gibran. Surat tersebut diterbitkan pada 26 Mei dan ditandatangani oleh 4 Purnawirawan TNI. Mereka adalah Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Razi dan Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan. Kemudian ada Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Nama Tri Sutrisno tak tercantum dalam daftar purnawirawan yang turut menandatangani surat itu. Nama Tri hanya tercantum dalam lampiran lembar pernyataan sikap purnawirawan prajurit TNI yang sudah dikeluarkan dan dideklarasikan sebelumnya. Sementara surat ini telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan DPR RI pada Senin 2 Juni. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio membenarkan kabar itu. Menurutnya, surat tersebut telah diterima oleh DPR, MPR, dan DPD. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dalam sistem presidensial Indonesia, posisi wakil presiden memiliki kedudukan yang kuat dalam struktur konstitusi. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat dan dilindungi oleh mekanisme hukum yang ketat. Oleh karena itu, proses pemakzulan bukan hanya soal ketidakpuasan moral atau politik, tetapi harus melalui pembuktian yang sahih dan terbatas pada syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Surat dari 4 Jenderal Purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka patut diapresiasi sebagai ekspresi kebebasan berpendapat. Namun, secara konstitusional, usulan tersebut sulit direalisasikan karena tidak terpenuhinya prasyarat hukum dan pembuktian pelanggaran berat yang dapat dikenai pemakzulan. Pencalonan Gibran memang dilandasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 PU21 2023 yang membuka ruang bagi calon kepala daerah di bawah usia 40 tahun. Mahkamah Kehormatan MK memang menyatakan adanya pelanggaran etik oleh Hakim Anwar Usman karena konflik kepentingan. Namun, pelanggaran etik ini tidak serta-merta menular pada Gibran sebagai pihak yang tidak terlibat dalam proses peradilan tersebut.
Dalam sistem hukum kita, pelanggaran etik hakim tidak menjadikan putusan otomatis batal demi hukum, apalagi membatalkan status hukum seseorang yang telah sah mengikuti pemilu dan dilantik sebagai wakil presiden. Maka, menyimpulkan bahwa Gibran harus dimakzulkan karena lahir dari putusan yang cacat etik adalah kekeliruan logika hukum. Pasal 7B UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden hanya dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Dan semuanya harus dibuktikan terlebih dahulu melalui mekanisme hukum dan diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Sampai hari ini, tidak ada satupun proses hukum yang menyatakan Gibran melakukan pelanggaran hukum berat. Tidak ada status tersangka, terdakwa, apalagi terpidana. Bahkan, isu-isu yang diangkat dalam surat Purnawirawan lebih menyerupai narasi politik ketimbang fakta hukum yang bisa diuji di pengadilan. Benar bahwa dalam demokrasi, isu kepantasan, pengalaman, dan integritas menjadi perhatian publik. Namun, dalam konteks jabatan publik yang sudah sah diperoleh melalui pemilu, ukuran kepatutan tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian. Jika tidak, maka setiap pejabat yang dianggap kurang pantas oleh sekelompok orang bisa saja dimakzulkan hanya berdasarkan penilaian subjektif. Kepatutan adalah ranah etik dan opini. Sedangkan pemakzulan adalah ranah hukum dan pembuktian. Mencampur-adukan keduanya hanya akan membahayakan stabilitas sistem pemerintahan. Secara politik, proses pemakzulan membutuhkan dukungan 2/3 anggota DPR dan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Tanpa dukungan bukti dan landasan hukum yang kuat, proses ini tidak hanya akan gagal secara prosedural, tetapi juga menimbulkan presiden buruk dalam penggunaan kewenangan MPR dan DPR. Demokrasi memang memberi ruang kritik dan kontrol. Namun, ia juga memberi perlindungan kepada pejabat publik dari tekanan yang tidak berbasis hukum. Jika pemakzulan digunakan sebagai alat politik, maka konstitusi telah disalahgunakan. Konstitusi memberikan batasan yang sangat ketat dalam mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden. Ia melindungi sistem pemerintahan dari intervensi emosional dan tekanan opini. Dalam hal Gibran, tidak ada satupun syarat hukum dalam pasal 7B UUD 1945 yang terpenuhi. Apa yang terjadi dalam proses pencalonan Gibran adalah polemik etik, bukan pelanggaran hukum oleh dirinya. Maka, koreksi terhadap proses pemilu seharusnya dilakukan melalui evaluasi regulasi dan pengawasan yang lebih ketat ke depan, bukan dengan cara memaksakan pemakzulan. Pemakzulan bukan sekadar wacana politik. Ia adalah langkah konstitusional yang sangat serius dan harus didasarkan pada hukum, bukan opini. Ketika kita menggunakan instrumen hukum untuk memuaskan kemarahan moral, maka yang rusak bukan hanya satu individu, melainkan seluruh sistem hukum dan demokrasi kita. Karena itu, berdasarkan asas hukum, mekanisme konstitusional, dan fakta yang ada, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat dimakzulkan. Kritik terhadap proses politik memang sah, tetapi negara hukum menuntut lebih dari sekadar ketidakpuasan. Last not but least, mari kita akhiri soal drama politik pemilihan presiden dan wakil presiden, Pilpres 2024. Kini saatnya kita membuka lembaran baru, merapatkan barisan bersatu padu sesama anak bangsa bahu-membahu membangun negeri menuju Indonesia Emas 2045. Jangan lupa subscribe ya! Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengaku sudah menerima surat yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Surat tersebut berisi desakan agar proses pemakzulan atau impeachment Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Menurut Indra Iskandar, pihaknya akan meneruskan surat itu ke pimpinan DPR RI. Indra Iskandar menyatakan tidak lanjut atas surat yang dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu selanjutnya menjadi kewenangan dari pimpinan DPR RI. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke DPR dan MPR. Hal itu dilakukan agar tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka segera diproses. Diketahui permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025. Surat yang ditujukan ke Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani itu rupanya tersebar di kalangan wartawan. Dalam surat itu, Forum Purnawirawan TNI membeberkan sejumlah dasar konstitusional sebagai landasan usulan pemakzulan,
yakni menyoroti proses pencalonan Gibran sebagai Wapres yang dinilai syarat pelanggaran hukum. Forum itu menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU Romawi 21/2023 yang mengubah batas usia calon presiden dan wakil presiden. Menurut mereka, keputusan tersebut cacat secara hukum lantaran adanya konflik kepentingan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dorong pemakzulan Gibran, 4 Jenderal Purnawirawan TNI Surati MPR DPR tanpa Tri Sutrisno. Kebersamaan antara mantan Wapres Tri Sutrisno dan Wapres Gibran Rakabuming Raka pada upacara Hari Lahir Pancasila tak membuat isu pemakzulan menjadi redup. Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyurati DPR dan MPR untuk memproses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden. 4 Jenderal Purnawirawan menandatangani surat itu, akan tetapi tak ada nama Tri Sutrisno. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 Febni V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025. Ya betul, sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD, ujar Bimo saat dihubungi, Selasa, 3 Juni 2025. Dorongan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian bunyi surat tersebut. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 purnawirawan, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Razi, Marskal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul merupakan sosok purnawirawan yang pernah menduduki kursi Menteri Agama, Menak, pada era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Dia pernah menjabat Wakil Panglima TNI pada 26 Oktober 1999 hingga 20 September 2000. Fajrul Razi juga merupakan Bravo 5, yang merupakan salah satu relawan pendukung Jokowi Ma'ruf Amin pada pemilihan Presiden, Pilpres 2019. Sementara Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 3 Juli 1998 hingga 25 April 2002. Adapun Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Kemudian, menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000. Nama terakhir yang menandatangani surat permintaan untuk memproses pemakzulan Gibran adalah Laksamana TNI, Purnawirawan Slamet Soebijanto. Ia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah Jenderal TNI Bintang 4 menaikkan surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun di surat tersebut ada nama ex-Purnawirawan TNI Tri Sutrisno. Forum Purnawirawan TNI diketahui mengirim surat ke DPR dan MPR. Dalam surat itu mereka meminta agar DPR dan MPR segera memproses tuntutan pemakzulan Wapres Gibran. Surat tersebut diterbitkan pada 26 Mei dan ditandatangani oleh 4 Purnawirawan TNI. Mereka adalah Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Razi dan Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan. Kemudian ada Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Nama Tri Sutrisno tak tercantum dalam daftar purnawirawan yang turut menandatangani surat itu. Nama Tri hanya tercantum dalam lampiran lembar pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI yang sudah dikeluarkan dan dideklarasikan sebelumnya.
Sementara surat ini telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan DPR RI pada Senin 2 Juni. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio membenarkan kabar itu. Menurutnya, surat tersebut telah diterima oleh DPR, MPR, dan DPD. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dalam sistem presidensial Indonesia, posisi wakil presiden memiliki kedudukan yang kuat dalam struktur konstitusi. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat dan dilindungi oleh mekanisme hukum yang ketat. Oleh karena itu, proses pemakzulan bukan hanya soal ketidakpuasan moral atau politik, tetapi harus melalui pembuktian yang sahih dan terbatas pada syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Surat dari 4 Jenderal Purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka patut diapresiasi sebagai ekspresi kebebasan berpendapat. Namun, secara konstitusional, usulan tersebut sulit direalisasikan karena tidak terpenuhinya prasyarat hukum dan pembuktian pelanggaran berat yang dapat dikenai pemakzulan. Pencalonan Gibran memang dilandasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 PU 21 2023 yang membuka ruang bagi calon kepala daerah di bawah usia 40 tahun. Mahkamah Kehormatan MK memang menyatakan adanya pelanggaran etik oleh Hakim Anwar Usman karena konflik kepentingan. Namun, pelanggaran etik ini tidak serta-merta menular pada Gibran sebagai pihak yang tidak terlibat dalam proses peradilan tersebut. Dalam sistem hukum kita, pelanggaran etik hakim tidak menjadikan putusan otomatis batal demi hukum, apalagi membatalkan status hukum seseorang yang telah sah mengikuti pemilu dan dilantik sebagai wakil presiden. Maka, menyimpulkan bahwa Gibran harus dimakzulkan karena lahir dari putusan yang cacat etik adalah kekeliruan logika hukum. Pasal 7B UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden hanya dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Dan semuanya harus dibuktikan terlebih dahulu melalui mekanisme hukum dan diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Sampai hari ini, tidak ada satupun proses hukum yang menyatakan Gibran melakukan pelanggaran hukum berat. Tidak ada status tersangka, terdakwa, apalagi terpidana. Bahkan, isu-isu yang diangkat dalam surat Purnawirawan lebih menyerupai narasi politik ketimbang fakta hukum yang bisa diuji di pengadilan. Benar bahwa dalam demokrasi, isu kepantasan, pengalaman, dan integritas menjadi perhatian publik. Namun, dalam konteks jabatan publik yang sudah sah diperoleh melalui pemilu, ukuran kepatutan tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian. Jika tidak, maka setiap pejabat yang dianggap kurang pantas oleh sekelompok orang bisa saja dimakzulkan hanya berdasarkan penilaian subjektif. Kepatutan adalah ranah etik dan opini. Sedangkan pemakzulan adalah ranah hukum dan pembuktian. Mencampur-adukan keduanya hanya akan membahayakan stabilitas sistem pemerintahan. Secara politik, proses pemakzulan membutuhkan dukungan 2/3 anggota DPR dan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Tanpa dukungan bukti dan landasan hukum yang kuat, proses ini tidak hanya akan gagal secara prosedural, tetapi juga menimbulkan presiden buruk dalam penggunaan kewenangan MPR dan DPR. Demokrasi memang memberi ruang kritik dan kontrol. Namun, ia juga memberi perlindungan kepada pejabat publik dari tekanan yang tidak berbasis hukum. Jika pemakzulan digunakan sebagai alat politik, maka konstitusi telah disalahgunakan. Konstitusi memberikan batasan yang sangat ketat dalam mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden. Ia melindungi sistem pemerintahan dari intervensi emosional dan tekanan opini. Dalam hal Gibran, tidak ada satupun syarat hukum dalam pasal 7B UUD 1945 yang terpenuhi. Apa yang terjadi dalam proses pencalonan Gibran adalah polemik etik, bukan pelanggaran hukum oleh dirinya. Maka, koreksi terhadap proses pemilu seharusnya dilakukan melalui evaluasi regulasi dan pengawasan yang lebih ketat ke depan, bukan dengan cara memaksakan pemakzulan. Pemakzulan bukan sekadar wacana politik. Ia adalah langkah konstitusional yang sangat serius dan harus didasarkan pada hukum, bukan opini. Ketika kita menggunakan instrumen hukum untuk memuaskan kemarahan moral, maka yang rusak bukan hanya satu individu, melainkan seluruh sistem hukum dan demokrasi kita. Karena itu, berdasarkan asas hukum, mekanisme konstitusional, dan fakta yang ada, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat dimakzulkan. Kritik terhadap proses politik memang sah, tetapi negara hukum menuntut lebih dari sekadar ketidakpuasan. Last not but least, mari kita akhiri soal drama politik pemilihan presiden dan wakil presiden, Pilpres 2024. Kini saatnya kita membuka lembaran baru,
merapatkan barisan bersatu padu sesama anak bangsa bahu-membahu membangun negeri menuju Indonesia Emas 2045. Jangan lupa subscribe ya! Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengaku sudah menerima surat yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Surat tersebut berisi desakan agar proses pemakzulan atau impeachment Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Menurut Indra Iskandar, pihaknya akan meneruskan surat itu ke pimpinan DPR RI. Indra Iskandar menyatakan tidak lanjut atas surat yang dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu selanjutnya menjadi kewenangan dari pimpinan DPR RI. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke DPR dan MPR. Hal itu dilakukan agar tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka segera diproses. Diketahui permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025. Surat yang ditujukan ke Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani itu rupanya tersebar di kalangan wartawan. Dalam surat itu, Forum Purnawirawan TNI membeberkan sejumlah dasar konstitusional sebagai landasan usulan pemakzulan, yakni menyoroti proses pencalonan Gibran sebagai Wapres yang dinilai syarat pelanggaran hukum. Forum itu menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU Romawi 21/2023 yang mengubah batas usia calon presiden dan wakil presiden. Menurut mereka, keputusan tersebut cacat secara hukum lantaran adanya konflik kepentingan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dorong pemakzulan Gibran, 4 Jenderal Purnawirawan TNI surati MPR DPR tanpa Tri Sutrisno. Kebersamaan antara mantan Wapres Tri Sutrisno dan Wapres Gibran Rakabuming Raka pada upacara Hari Lahir Pancasila tak membuat isu pemakzulan menjadi redup. Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyurati DPR dan MPR untuk memproses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden. 4 Jenderal Purnawirawan menandatangani surat itu, akan tetapi tak ada nama Tri Sutrisno. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 FEPNI V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025. Ya betul, sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD, ujar Bimo saat dihubungi, Selasa, 3 Juni 2025. Dorongan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian bunyi surat tersebut. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fajrul Razi, Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafiah Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Jenderal TNI, Purnawirawan, Fajrul merupakan sosok purnawirawan yang pernah menduduki kursi Menteri Agama, Menak, pada era Presiden Joko Widodo, Jokowi. Dia pernah menjabat Wakil Panglima TNI pada 26 Oktober 1999 hingga 20 September 2000. Fajrul Razi juga merupakan Bravo 5, yang merupakan salah satu relawan pendukung Jokowi Ma'ruf Amin pada pemilihan presiden, Pilpres 2019. Sementara Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafiah Asnan pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pada 3 Juli 1998 hingga 25 April 2002. Adapun Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Kemudian, menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999. Setelah itu, Tiasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000.
Nama terakhir yang menandatangani surat permintaan untuk memproses pemakzulan Gibran adalah Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Ia pernah menjabat sebagai Wagub Lemhanas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut KSAL. X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah Jenderal TNI Bintang 4 menaikkan surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun di surat tersebut ada nama ex Purnawirawan TNI Tri Sutrisno. Forum Purnawirawan TNI diketahui mengirim surat ke DPR dan MPR. Dalam surat itu mereka meminta agar DPR dan MPR segera memproses tuntutan pemakzulan Wapres. Surat tersebut diterbitkan pada 26 Mei dan di 4 Purnawirawan TNI. Mereka adalah Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi dan Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan. Kemudian ada Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarmana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Nama Tri Sutrisno dalam yang turut itu tercantum dalam lampiran lembar pernyataan sikap Purnawirawan prajurit TNI yang sudah dikeluarkan dan dideklarasikan sebelumnya. Sementara surat ini telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan DPR RI pada Senin 2 Juni. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio membenarkan kabar itu. Menurutnya, surat tersebut telah diterima oleh DPR, MPR, dan DPD. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dalam sistem presidensial Indonesia, posisi wakil presiden memiliki kedudukan yang kuat dalam struktur konstitusi. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat dan dilindungi oleh mekanisme hukum yang ketat. Oleh karena itu, proses pemakzulan bukan hanya soal ketidakpuasan moral atau politik, tetapi harus melalui pembuktian yang sahih dan terbatas pada syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Surat dari 4 Jenderal Purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka patut diapresiasi sebagai ekspresi kebebasan berpendapat. Namun, secara konstitusional, usulan tersebut sulit direalisasikan karena tidak terpenuhinya prasyarat hukum dan pembuktian pelanggaran berat yang dapat dikenai pemakzulan. Pencalonan Gibran memang dilandasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 PU21 2023 yang membuka ruang bagi calon kepala daerah di bawah usia 40 tahun. Mahkamah Kehormatan MK memang menyatakan adanya pelanggaran etik oleh Hakim Anwar Usman karena konflik kepentingan. Namun, pelanggaran etik ini tidak serta-merta menular pada Gibran sebagai pihak yang tidak terlibat dalam proses peradilan tersebut. Dalam sistem hukum kita, pelanggaran etik hakim tidak menjadikan putusan otomatis batal demi hukum, apalagi membatalkan status hukum seseorang yang telah sah mengikuti pemilu dan dilantik sebagai wakil presiden. Maka, menyimpulkan bahwa Gibran harus dimakzulkan karena lahir dari putusan yang cacat etik adalah kekeliruan logika hukum. Pasal 7B UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden hanya dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Dan semuanya harus dibuktikan terlebih dahulu melalui mekanisme hukum dan diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Sampai hari ini, tidak ada satupun proses hukum yang menyatakan Gibran melakukan pelanggaran hukum berat. Ada status tersangka, terdakwa, apalagi terpidana. Bahkan, isu-isu yang diangkat dalam surat Purnawirawan lebih menyerupai narasi politik ketimbang fakta hukum yang bisa diuji di pengadilan. Benar bahwa dalam demokrasi, isu kepantasan, pengalaman, dan integritas menjadi perhatian publik. Namun, dalam konteks jabatan publik yang sudah sah diperoleh melalui pemilu, ukuran kepatutan tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian. Jika tidak, maka setiap pejabat yang dianggap kurang pantas oleh sekelompok orang bisa saja dimakzulkan hanya berdasarkan penilaian subjektif. Kepatutan adalah ranah etik dan opini. Sedangkan pemakzulan adalah ranah hukum dan pembuktian. Mencampur adukan keduanya hanya akan membahayakan stabilitas sistem pemerintahan. Secara politik, proses pemakzulan membutuhkan dukungan 2/3 anggota DPR dan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Tanpa dukungan bukti dan landasan hukum yang kuat, proses ini tidak hanya akan gagal secara prosedural,
tetapi juga menimbulkan presiden buruk dalam penggunaan kewenangan MPR dan DPR. Demokrasi memang memberi ruang kritik dan kontrol. Namun, ia juga memberi perlindungan kepada pejabat publik dari tekanan yang tidak berbasis hukum. Jika pemakzulan digunakan sebagai alat politik, maka konstitusi telah disalahgunakan. Konstitusi memberikan batasan yang sangat ketat dalam mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden. Ia melindungi sistem pemerintahan dari intervensi emosional dan tekanan opini. Dalam hal Gibran, tidak ada satupun syarat hukum dalam pasal 7B UUD 1945 yang terpenuhi. Apa yang terjadi dalam proses